Bismillah, hai assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini saya mau share. Ada yang bertanya tentang budgeting gajinya itu 350.000 per minggu. Dengan tanggungan 4 orang dewasa dan 1 anak-anak. Dengan budgeting ini semoga kita bisa belajar, sama-sama belajar bagaimana kita mengatur pendapatan pengeluaran kita agar seimbang. Oke, disclaimer ya, bukan saya bermaksud untuk mengajari, cuman kita hanya berbagi informasi agar kita semakin baik lagi ke depannya. Memang mustahil cukup bagi manusia, tapi Allah Maha Kaya yang Maha mampu mencukupi dan segalanya menjadi mungkin. Jadi kita jangan ragu akan kekuasaan Allah, karena hidup ini miliknya dan kita akan kembali kepadanya. Kita hanya diwajibkan untuk menjalankan sebaik-baiknya yang kita bisa dan berdoa semaksimal mungkin, usaha dan ikhtiar, kemudian kita bertawakal. Rezeki tidak melulu harus dari uang, karena kita sadar penuh bahwa rezeki itu sangat banyak yang Allah berikan pada kita, di antaranya kesehatan, nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat kita diberikan agama yang masih kita pegang teguh insya Allah sampai kita menghembuskan napas terakhir. Sebanyak-banyak apapun uang yang kita miliki, jika kita tidak bersyukur dan kita tidak pernah memberi sedekah atau memberi orang yang membutuhkan, apalah artinya jika hanya dalam saldo, dalam nominal yang kita ketahui, atau hanya kita simpan di bank, atau kita simpan dalam bentuk harta kekayaan yang hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedangkan orang lain kita tidak pernah memberikannya faedah atau kita membagikan sedikit rezeki kita kepada mereka, itu rasanya kurang tenang dalam jiwa kita, karena semakin kita memberi maka yang kita beri itu akan memberikan kebahagiaan di hati kita sendiri. Metode yang saya gunakan seperti biasa ada saving, giving, dan living. Jadi sekecil apapun pendapatan kita usahakan tetap ada saving. Ya, walaupun sedikit, bisa 5.000, 2.000, atau 10.000 yang kita saving. Kemudian kita tetap giving, karena giving ini kekuatannya adalah sangat besar. Kita yakin bahwa dengan memberi maka dia akan mengundang rezeki-rezeki dan keberkahan di belakangnya. Dan yang terutama adalah living. Living ini sendiri adalah untuk kebutuhan hidup kita, kebutuhan yang pokok kita penuhi. Jadi ya, tetap kita harus memasukkan 3 pos ini, saving, giving, dan living. Jadi kita, walaupun penghasilannya kecil, kita tetap harus memiliki simpanan atau tabungan, terutama adalah dana darurat. Tidak harus banyak, karena itulah yang kemampuan kita, mulai dari hal yang kecil dulu, misalnya 10.000, ini per minggunya ya, per minggunya kita saving 10.000. Jadi jika dalam 1 bulan itu dikalikan 4, bisa dapat 40.000 dalam sebulannya. Sedangkan giving itu saya sarankan untuk tabungan subuh ya, sedekah subuh maksudnya, karena sedekah subuh ini sedikit demi sedikit itu akan memberikan keberkahan untuk hidup kita dan keluarga kita, insya Allah. Jika kita tidak mampu besar atau nilainya yang tinggi, tapi kita ikhlas, kemudian kita rutin setiap hari, atau kita anggarkan 1.000 sehari atau 5.000 seminggu, sudah cukup insya Allah. Semoga itu akan membuat hidup kita ke depannya lebih baik dan sebagai tabungan kita juga di akhirat nanti, insya Allah. Untuk livingnya sendiri, ini saya biasanya tetap menuliskan untuk kebutuhan wajib-wajib yang wajib kita keluarkan di awal bulan, atau wajib kita keluarkan yang jumlahnya hampir sama setiap bulannya, yang sudah bisa kita kira-kira perkiraannya. Seperti listrik itu kan dalam sebulan misalnya kita habis 100.000, maka kita harus menganggarkan untuk 4 minggunya kita sisihkan. Jadi 25.000 untuk listrik itu kita alokasikan untuk
dana listrik 25.000. Kemudian untuk beras, jika dalam seminggu kita habis 5 kilo, jadi kita anggarkan uang beras itu dalam 1 minggu. Atau kita habisnya 3 kilo atau 4 kilo. Jadi kita seperti biasa yang kita terjadi di rumah kita, habis bahan pokok itu berapa, sudah bisa kita kira-kira habisnya berapa, kemudian kita langsung beli untuk per minggu. Untuk PAM, jika kita masih menyalurkan air di PAM, seandainya keuangan kita masih sangat minim, kita alokasikan atau kita ganti dengan air sumur misalnya ya. Jadi kita tidak perlu membayar PAM sendiri. Kemudian ada SPP anak. Ini SPP anak ini kita bagikan dalam 4 minggu. Jadi misal SPP-nya 60.000 atau 50.000, ada satu orang anak yang sekolah. Jadi 60.000 itu dibagi 4 minggu menjadi 15.000. Untuk transportasi sendiri kita kalikan untuk selama seminggu berapa. Di sini saya anggarkan menjadi 20.000. Jadi total untuk kebutuhan tetap itu saya anggarkan 120.000 untuk keluarga ini. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit ya. Untuk anak sekolahnya itu tadi ada 2 orang sebenarnya, tapi satunya itu tidak membayar SPP karena ditanggung oleh kakaknya yang sudah bekerja. Jadi anaknya itu yang tinggal satu yang dibayarkan oleh keluarganya yang untuk sekolahnya ya. Jadi tinggal 15.000 per minggu. Lanjut kita ke kebutuhan pokok bulanan. Kebutuhan pokok bulanan ini kita bagikan dalam per minggu. Itu ada belanja bulanan. Belanja bulanan itu saya anggarkan 25.000 meliputi sabun cuci mandi. Kalau minyaknya kita beli seperapat dan bumbu-bumbu yang kecil ya. Kemudian konsumsi dianggarkan 140.000. Jadi 20.000 per hari dengan makanan atau hidangan yang simpel dan sederhana. Karena keadaan yang menuntut kita untuk hidup sederhana, jadi kita wajib bersyukur dan insya Allah cukup dengan sederhana saja, karena inilah keadaan, kadang tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan, tapi kadang hidup membawa kita ke sesuatu kondisi yang sangat tidak baik menurut kita, tapi itu semua pasti ada hikmahnya dan semoga kita bisa memetik pelajaran di dalamnya. Jadi tugas kita hanya mensyukuri, menjalani, dan berdoa. Semoga kedepannya hidup kita lebih baik. Kemudian ada kebutuhan tambahan berupa jajan yang dialokasikan 20.000. Sehingga totalnya menjadi 310.000 dan sisanya menjadi 40.000 untuk dana cadangan. Dana cadangan ini sendiri untuk uang pegangan atau jaga-jaga jika ada salah satu kebutuhan yang tidak cukup dipenuhi atau misalnya ada kebutuhan darurat yang tidak dikendalikan, di luar kendali kita. Setelah kita menuliskan secara rinci pendapatan kita dan pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulannya, ada baiknya kita tulis kembali setiap hari apa yang kita keluarkan agar di luar itu kita tidak belanja hal yang di luar yang telah menjadi kebutuhan kita. Misalnya kita ingin membeli sesuatu yang kita lihat menarik, membeli sesuatu yang kita anggap butuh padahal itu adalah keinginan. Jadi kita harus bisa sepandai mungkin memilah mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, sehingga kita tidak terkecoh kemudian mengambil pos anggaran yang sudah ada tujuannya masing-masing. Sehingga jika kita kehabisan uang di pos yang seharusnya itu masih ada dananya, tapi kita gunakan untuk hal yang lain, itu sangat sulit untuk kita mencari penggantinya. Jadi kita latih sedikit demi sedikit bagaimana kita menggunakan dana sesuai pos dan penggunaannya yang tepat agar kita juga terhindar dari menggunakan atau mencari dana di luar kebutuhan kita, dana di luar dari pendapatan kita berupa hutang piutang yang pastinya akan menjadi masalah baru dalam keuangan dan kehidupan kita.
Di sini saya tuliskan sebagai catatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita pangkas pengeluaran PAM-nya dengan mengalihkan ke air sumur, dan kita menyisihkan untuk SPP anak itu langsung kita bagikan dalam per minggunya. Jadi tidak harus sebulan kita keluarkan 60.000, tapi karena penghasilan kita mingguan, jadi kita bagikan dalam per minggu itu sendiri dibagikan 4. Untuk transportasi kita carikan kendaraan umum atau kita cari tempat kerja yang lebih dekat. Kemudian untuk listrik kita lebih berhemat lagi jika sebelumnya kita pengeluaran listriknya atau PLN-nya itu sekitar 200.000 per bulan, maka dengan keadaan yang sangat tidak memungkinkan lagi kita, maka lebih harus berhemat lagi dengan memangkas pengeluaran listrik dengan cara berhemat, mematikan TV, kulkas di malam hari atau tidak dihidupkan sama sekali. Dengan begitu kita bisa menurunkan pengeluaran kita untuk listrik. Untuk konsumsi sendiri, konsumsi kita membeli bahan makanan yang sederhana tapi tetap mencukupi nutrisi. Sedangkan jajan anak kita kurangi dengan membuat cemilan atau makanan rumahan yang simpel. Kemudian, sangat penting kita memiliki dana cadangan karena dana cadangan itu sangat membantu kita di saat kita membutuhkan dana darurat atau kita sedang sangat-sangat penting ditimpa suatu masalah atau hal lain sebagainya. Maka saya tekankan lagi, kita wajib adanya saving walaupun sedikit untuk mencadangkan dana kita. Jangan sampai kita kosong di akhir bulan sampai tidak memegang uang sepeser pun. Untuk givingnya kita mulailah dengan hal yang kecil, dengan sedekah subuh, misalnya 1.000 sehari atau 2.000 per minggu, 5.000 per minggu, dan lain sebagainya. Semoga itu bisa menjadi penarik rezeki kita dan membuat hidup kita lebih cukup dan tenang. Dan yang penting kita tetap bersyukur apapun keadaan, berpikir positif dan semangat. Kadang kita berpikir kenapa hidup kita sangat sulit, tidak seperti orang lain. Kita berpikir kenapa orang lain sangat mudah mendapatkan rezeki dengan berlimpah luah dan banyak sekali. Sedangkan kita untuk mencari makan sesuap nasi pun sangat sulit dan banyak sekali kendalanya. Kita memikirkan hal seperti itu malah membuat hati kita menjadi sempit, pikiran kita sakit, dan kita tidak bersyukur apa yang telah kita punya sekarang. Jauh dari hal yang mewah, tapi kita sudah memiliki keluarga, kita memiliki kasih sayang yang cukup, memiliki anak-anak, dan memiliki hati kita yang sabar, hati yang tenang, itu jauh lebih dari memiliki berlimpah harta tapi tidak ada ketenangan di dalamnya, tidak ada keharmonisan, dan juga anak kita tidak menjadi anak yang berbakti, sangat membuat kita sakit secara emosional juga. Kadang kita merasa bahwa rezeki itu hanya dari uang, hanya dari harta, padahal ketenangan jiwa, keharmonisan sebagai orang tua dan anak dan orang tua dan pasangan jauh lebih berharga dari segalanya. Yakinlah setiap insan yang ada di muka bumi ini sudah memiliki positif dan negatifnya, sudah memiliki sisi positif, sisi keberuntungan, dan sisi yang tidak beruntung dalam hidupnya. Jadi kita jangan iri atau dengki dengan siapapun, karena walaupun seseorang itu diberikan keberkahan, kemelimpahan harta, tapi kadang dia diuji dengan anak-anaknya yang sakit, orang tuanya yang tidak baik, suami atau istrinya yang tidak baik. Jadi jika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan merasa hidup kita itu tidak akan ada yang bisa kita syukuri. Sedangkan setiap orang itu ada juga ujiannya. Allah sudah memberikan ujian setiap manusia itu dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Allah tidak akan menguji suatu kaum di luar batas kemampuannya. Jadi kita yakin jika kita diuji oleh Allah dengan masalah ekonomi, maka kita akan dimampukan Allah dalam hal bidang lain. Semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan, dan hidup yang damai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita sebagai ibu rumah tangga atau kita sebagai
insan manusia, maka kita wajib belajar dan terus belajar. Jangan pernah lelah untuk terus mencari ilmu. Apa yang tidak kita ketahui, kita tanyakan, kita cari informasinya sampai kita paham bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri dalam hal apapun, dalam keuangan, dalam kehidupan sosial, dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Maka dengan kita belajar, kita akan memetik hikmah dari kehidupan kita, hikmah dari apa yang sudah kita lalui, dan kita bisa memberikan pemahaman untuk diri kita sendiri agar kita hidup bersyukur dan damai dengan hidup ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Di lain waktu kita akan menjelaskan hal-hal yang lebih positif lagi, insya Allah. Semoga sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.